Selamat siang untuk semuanya bagi mahasiswa yang sudah join dengan perkuliahan ini. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi perkuliahan dari Praktikum Teknologi Informasi kaitannya dengan aplikasi desain 3 dimensi khususnya dalam pemanfaatan software SketchUp ya. Jadi software SketchUp ini kalau boleh saya beri pengantar sedikit, salah satu software yang cukup common dalam dunia desain atau dunia visual dan modeling desain, dan banyak digunakan dalam praktek-praktek baik itu terkait dengan perancangan khususnya skala kota atau wilayah dan maupun skala building atau bangunan ya. Jadi software ini banyak sekali digunakan oleh para arsitektur dan para urban designer untuk bisa memvisualisasikan idenya atau hasil dari pemikirannya dalam bentuk modeling gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari juga terkait dengan aplikasi desain untuk 2 dimensi dalam hal ini adalah penggunaan software AutoCAD ya. Jadi saya harapkan dengan pertemuan hari ini kita bisa memiliki satu ilmu baru khususnya untuk bagaimana mengimplementasikan atau memanfaatkan data-data yang sudah kalian dapat dari tugas-tugas di aplikasi 2 dimensi sebelumnya nanti juga akan terkait dengan aplikasi desain 3 dimensi ini. Jadi saya harapkan tolong atau saya mohon untuk bisa disimak ya terkait perkuliahan hari ini. Dan kalau boleh saya beri informasi lainnya juga ya. Sebenarnya di luar sana ada banyak sekali tutor-tutor atau pengetahuan step by step yang sudah dijelaskan oleh pengajar ataupun pelatihan-pelatihan atau workshop yang pernah diadakan. Cuman yang membedakan perkuliahan hari ini adalah bagaimana aplikasi 3 dimensi ini betul-betul mensupport aktivitas dari seorang perancang kota ya atau seorang perencana. Itu yang membedakannya dengan tutor-tutor lainnya yang mungkin tidak disampaikan oleh di video-video lainnya gitu. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita akan mengenali atau mencoba untuk memahami sama seperti dengan apa yang sudah kita coba lakukan untuk mengenali software AutoCAD kemarin ya. Saya harapkan dengan pekerjaan mandiri ya tugas mandiri kemarin itu bisa membuat kalian lebih memiliki kompetensi yang lebih levelnya lebih di atas lagi untuk bisa dimanfaatkan nanti pada semester-semester berikutnya. Jadi jangan dianggap kompetensi ini cukup hanya berhenti di semester ini, tetapi yakinlah bahwa kompetensi yang kami berikan ini akan sangat bermanfaat di semester-semester berikutnya sampai dengan kalian berada di semester yang puncak itu nanti di studio perancangan kota ya. Jadi saya harapkan kalian betul-betul bisa terus menjaga skill ini, kalau perlu nanti sampai dengan lulus gitu ya. Nanti ketika kerja pun jadi ketika mendapat job terkait dengan desain 3D ataupun 2 dimensi itu kalian sudah ready to use lah skill kalian. Oke, untuk outline hari ini ada pengenalan, kemudian ada juga latihan untuk membuat tekstur, ya, mewarnai objek. Dan sebenarnya ini kan kalau kita tatap muka langsung kan kita bisa mempraktekannya ya. Jadi nanti saya akan coba berikan ya beberapa contoh file sebenarnya untuk kalian bisa mempraktekannya. Tetapi karena kita sifatnya ini seperti daring, jadi saya mencoba menyampaikannya juga tetap step by step supaya tetap bisa kalian aplikasikan di rumah gitu ya. Jadi nanti file presentasi ini juga akan saya berikan, bisa kalian coba step by step supaya lebih memahami, dan nanti saya harapkan dari situ akan muncul rasa terpikat untuk mengeksplorasi software ini gitu ya. Lalu juga yang ketiga ada
latihan untuk memasukkan objek-objek 3D yang sudah mungkin secara default sudah disediakan. Lalu juga secara teknik rendering dengan V-Ray dan finishing di Photoshop sebenarnya hanya untuk mempercantik atau memperindah secara estetika dari hasil proyek kita. Nah, sebelum saya maju ke depan, sedikit informasi juga untuk SketchUp ini sekarang dia sifatnya penggunaannya yang free itu sudah online, jadi tidak ada yang versi offline-nya lagi. Ya, jadi gunakanlah yang secara free yang sudah disediakan oleh SketchUp ini secara online. Jadi bisa dimanfaatkan lah itu. Kalau ingin lebih advance lagi nanti bisa pakai yang berbayar ya. Nah, sedikit pengenalan untuk SketchUp-nya ini. Jadi Google SketchUp ini merupakan perangkat lunak atau berbasis komputer desain grafis sebenarnya. Jadi dia ini sama seperti sifatnya sama seperti Adobe Illustrator, sama seperti Blender. Ya, kalau kalian pernah dengar ya, itu semua adalah perangkat lunak yang sifatnya berbasis desain grafis. Cuman memang dia spesifik ya, keterkaitannya dengan perencanaan wilayah dan kota. Dia di sini dapat digunakan untuk menggambarkan kawasan atau area-area tertentu yang memang bisa membantu memahami secara visual bagaimana kondisi site kalian atau lokasi studi kalian ya. Dan SketchUp ini juga dia terintegrasi dengan beberapa software atau perangkat lunak lainnya seperti OpenStreetMap, kemudian juga ArcGIS, dan yang paling penting itu adalah yang sudah kalian pelajari adalah AutoCAD. Jadi SketchUp ini pun dia terintegrasi dengan AutoCAD. Maksudnya apa Pak terintegrasi? Terintegrasi artinya data yang kalian bisa gunakan di AutoCAD itu bisa kalian konversikan ke dalam SketchUp ya. Jadi seperti itu. Untuk teknik pengaplikasiannya nanti akan kita praktekkan. Hal yang tidak kalah penting dalam SketchUp ini juga adalah bagaimana kalian bisa mengatur ukuran unit scale-nya. Sama seperti di AutoCAD, kalian pada awalnya juga itu harus men-set yang namanya mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Kalian harus bisa men-set ini ya unit scale-nya gitu. Jadi unit scale-nya harus di-set dulu. Mohon maaf, saya kembali lagi. Nah, unit scale-nya harus di-set ya dengan cara kalian di tampilan awal itu ya pada saat welcome to SketchUp-nya. Coba saya pilih dulu. Nah, pada saat tampilan awal di SketchUp-nya ini itu nanti akan ada pilihan gitu ya, mau pakai unit scale-nya yang mana. Ya, di sini nanti tinggal kalian pilih satu persatu. Terus kemudian ada open file. Open file apabila kalian sudah punya existing file yang sudah berada di Explorer kalian, bisa langsung dimasukkan. Ya. Terus juga nanti saya akan apabila kalian ingin mengimport data dari AutoCAD, itu nanti ada di di filenya ini ya, di filenya dari SketchUp ini, atau kalian bisa cari browsing juga nanti. Itu tinggal pakai tools namanya itu export. Kalian export saja datanya dari DWG, format DWG-nya ke SketchUp ya. Itu mudah sekali. Nah, terus dari sini nanti kalian akan bisa men-set untuk Windows-nya, kalian pilih model info, kemudian pilih units. Nah, nanti di formatnya bisa diganti ya. Nah, di formatnya ini bisa diganti, mau pakai yang mana. Itu untuk men-set satuan ukurannya ya di SketchUp. Nah, untuk tampilan layar kerja dari SketchUp itu sendiri kurang lebih seperti ini hasil print screen-nya. Jadi untuk sama juga ya, rata-rata itu layout dari sebuah software itu biasanya ada toolbar-nya, ya, ada menu bar-nya, kemudian ada ada sidebar-nya juga. Kemudian di sini yang membedakannya mungkin ada measurement bar-nya. Ya, measurement bar ini nanti dia akan menunjukkan layaknya kalau di AutoCAD itu seperti command window-nya ya. Nah, nanti ada di sini kalau SketchUp.
Ya, di sini ada tools-toolsnya yang bisa kita manfaatkan untuk mendesain sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tujuan kita itu apa projectnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada kurang saya coba buka. Nah, ini saya sudah buatkan juga. Di sini ada pull up down menu ya, pull up down menu yang digunakan untuk menyimpan dan membuka dan atau mengedit objek gambar ya. Digunakan untuk menyimpan, membuka atau mengedit objek gambar. Pull down menu. Ini ada di sini nih. Ya, ada di sini semuanya. Ini pull up down menunya ada di sini. Lalu ada toolbar standar. Toolbar standar ini berisi berbagai icon perintah untuk menggambar objek, mengukur, men-select, move ya, material, kemudian mewarnai dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di toolbar standar ini, ada di sini ya. Nah, toolbar standarnya ini, nih ada di sini. Nah, ini bisa kalian lihat semuanya. Ini ada untuk mewarnai, ada menghapus dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan. Lalu Raj Toolset-nya itu merupakan pengembangan dari toolbar standar berisi penambahan icon perintah. Ya, jadi ada penambahan icon perintahnya itu ada di sini. Pengembangan toolbarnya nanti ada macam-macam lagi ini pilihannya. Lalu measurement bar-nya memberikan informasi terkait ukuran objek seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kemudian kita coba saja yang pertama terkait dengan make component. Make component ya. Make component itu ada coba kita buka ya. Coba kita buka terkait dengan SketchUp-nya. SketchUp for Web ya, kita buka SketchUp for Web. Nah, kita bisa start modeling langsung ya. Nah, nanti kita beri waktu sedikit untuk loading dulu, dia masih loading. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung create new ya. Create new dengan simple matters. Nah, otomatis akan tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu ini adalah toolbarnya. Paint dan seterusnya. Ya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Untuk main komponen dibuat untuk menggabungkan objek satu kesatuan. Jadi ada dua objek kemudian digabungkan menjadi satu. Itu nanti kita pakai make component. Ya. Lalu untuk paint bucket digunakan untuk mewarnai sama seperti fungsi di hatch. Hatch di AutoCAD, paint bucket juga digunakan untuk menyisipkan material ya ataupun mewarnai. Eraser fungsinya sudah paham, line untuk membuat garis ya kurang lebih sama. Kemudian freehand ini untuk menggambar bebas ya tanpa ada syarat-syarat tertentu ya jadi bebas saja. Lalu ada rectangle, persegi, rotate rectangle untuk memutar. Ada juga circle ya untuk menggambar lingkaran. Lalu ada polygon ya, menggambar objek dengan segi n tertentu berapa banyak n-nya. Lalu ada arc. Nah, arc ini untuk menggambar setengah lingkaran saja ya. Jadi dia cuma setengah lingkaran. Biasanya ini untuk menggabungkan objek-objek yang agak bentuk bloknya itu berbeda ya. Bentuk-bentuk masanya itu berbeda, unik gitu tampilannya. Biasanya pakai arc ini. Lalu move untuk memindahkan, push and pull ini untuk menarik objek dalam bentuk 3 dimensi. Jadi mau ditarik ke bawah atau didorong ke atas gitu ya. Atau memutar bisa. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan sorry saya coba F5 ini saya hide dulu.
Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Eh, yang berikutnya adalah rotate ya. Tadi setelah push and pull untuk kita bikin 3 dimensi, lalu kita bikin untuk rotate-nya juga untuk bisa memutar objek. Lalu juga untuk follow me. Follow me ini sebenarnya untuk mendorong objek yang disesuaikan gitu. Jadi kita mau membawa objek ini nanti kemana itu bisa disesuaikan lewat tools follow me ini. Lalu yang berikutnya adalah scale, merubah objek ya. Kita bisa merubah objek. Lalu offset juga, menduplikasi. Ada tape measure tool. Nah, ini yang tidak ada, ada juga kayaknya di AutoCAD ada. Untuk memberi tanda. Memberi tanda ini untuk garis tertentu yang kita coba buat, itu kira-kira panjangnya berapa itu. Nanti bisa ditampilkan untuk ukurannya. Lalu dimension, memberi dimensi pada objek. Ada juga toolsnya. Nah, ini nanti bisa dibaca lagi satu persatu ya. Ini mudah sekali, hanya pengertian-pengertiannya saja dan apa fungsinya ya. Nah, bagaimana kita mengimport desain 2 dimensi ke SketchUp? Ini yang selalu menjadi pertanyaan kadang-kadang oleh para mahasiswa. Kok SketchUp saya itu kadang tidak bisa diekspor Pak, nggak ada menu ekspornya untuk DWG gitu. Nah, jadi ada macam-macam juga ya untuk saya lupa itu namanya. Jadi ada 2 versi SketchUp. Ada yang versinya itu bisa pakai import format AutoCAD dan ada juga yang enggak gitu. Saya lupa namanya apa. Coba nanti kalian browse saja, itu banyak sekali informasinya di internet gitu ya. Jadi ada 2 perbedaannya gitu. Lalu sebenarnya bagaimana cara kita mengimport gambar 2 dimensi ke 3D atau ke SketchUp ini? Itu nanti bisa kalian manfaatkan file atau menu pull up down menunya, lalu pilih import. Nanti pilih file AutoCAD-nya, langsung oke saja, nanti secara otomatis dia akan ke ekstrak ke SketchUp kalian. Contohnya seperti gambar di samping ini gitu ya. Jadi sudah terekstrak masuk ke SketchUp. Sekarang tinggal kita bagaimana mencoba untuk memisahkan ya. Kita mencoba memisahkan objeknya itu dengan pilih explode ini. Jadi kan kita ingin nanti mendesainnya kan satu persatu ini couplingnya. Nah, kita akan coba mendesain satu persatu couplingnya. Caranya ya kita harus explode dulu. Ini kan posisi masih ke grup tadi. Masih digrupkan, jadi harus di-explode dulu. Nah, setelah di-explode, lalu kursor tersebut kita bikin sebuah objeknya itu lewat tools atau make face ya. Jadi kita pilih tools lalu pilih make face. Ini tujuannya untuk bisa merubah gambar ini menjadi 3 dimensi nantinya. Ya, setelah kita pilih make face, lalu kita pakai icon push and pull tadi ya, dengan icon gambar ini. Lalu kita tarik objeknya ke atas. Ini kan kita sudah buat kemarin contoh ya, misal di minggu lalu kita sudah buat couplingnya ya. Ini coupling. Ya sorry, ini couplingnya. Kemudian di dalam ada bangunannya. Nah sekarang kita ingin membuat bangunannya gitu ya, supaya lebih make it more realistic gitu ya. Jadi make it more realistic dengan cara kita pakai push and pull-nya ini. Kemudian kita bisa atur. Nanti di sini ada distance. Ini kalian bisa atur ketinggiannya mau berapa. Misalnya nanti saya mau mendesain untuk kawasan perumahan ini, rumahnya 2 lantai. Jadi kalau kita hitung dari koefisien KLB-nya sampai dengan batas KLB lantai yang kedua, itu jaraknya mungkin kalau standarnya 3,5, saya buat 4 meter karena kaitannya dengan perumahan di daerah tropis itu kan panas. Jadi dari desain yang ketinggiannya itu 4 meter, saya rasa sudah bisa membuat temperatur rumahnya itu di dalam ruangan bisa lebih
turun gitu, lebih dingin. Jadi kalau 2 lantai 4 kali 4 4 kali 2 berarti 8. Ya sudah, kita buat misalnya 10 misalnya. Jadi 10 jangan 10 ya, 8,15 misalnya. Jadi 15 cm itu untuk tebal lantai. Jadi kita bikin 8,15. Sudah, nanti kita atur saja di distance 8 titik, kayaknya komanya di sini diganti titik. Jadi 8,15. Sudah, nanti naik ke atas. Ya. Nah, dari situ sudah, nanti kita langsung lanjut ke berikutnya. Kalian akan mulai mendesain ya. Setelah kalian menguasai semuanya ya. Nanti ini setelah bangunnya sudah naik kan, kalian mulai membuat jendela gitu ya, membuat atap, mewarnai atap ya, lewat tools-tools yang sudah ada di pilihannya itu mana ya. Nah, nanti akan membuat atap dengan memilih komponen, misal dengan ini ya, dengan nanti akan menggunakan tools ini. Contohnya itu misal di sini. Kita coba praktekkan lewat SketchUp-nya. Nah, di SketchUp-nya ini nanti kalian make komponen. Ya, di sini bisa juga kalian mendownload, ini ada di sini untuk download komponennya nanti. Nah, nanti untuk cara membuat fasad itu tidak akan saya ajarkan ya. Fasad itu maksudnya tampilan depan dari bangunannya gitu ya. Saya nggak akan ajarkan ya. Karena itu bukan kompetensi kita. Kompetensi kita itu ada di ruang publik saja. Nah, setelah kalian sudah mengekstrudkan, kemudian kalian mendesain jendela, pintu gitu ya, kalau dibutuhkan, atau juga mau memakai komponen yang sudah ada dari internet bisa. Jadi misalnya kalian ambil lewat, kita contohkan lewat internet, kita ambil komponennya rumah misalnya ya. Nah, ini dia sebenarnya sudah menyediakan itu gitu ya. Jadi rumah. Nah, ini sudah ada, bisa kita ambil contohnya saja, misal ini ya. Nah, ini sudah bisa kita lihat nanti visualnya. Jadi memang baiknya ketika kalian mengerjakan SketchUp ini, bagusnya memang menggunakan mouse supaya lebih gampang ketika kita mendesainnya juga gitu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan otomatis ke download. Nah, tinggal kalau kita mau pindahkan nanti misalnya, oh ini agak melenceng dari coupling saya Pak. Nah sudah, nanti kita bisa langsung klik saja di move ini. Kita pilih satu di ujung titik poinnya ini. Kemudian kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi kan kita tidak akan mendesain sampai fasadnya ini kan. Nanti kan kalian cuma cukup bikin blok bangunan saja, tetapi ruang publiknya seperti daerah taman, jalan,
trotoar itu harus didesain. Tugas kalian gitu. Itu adalah tanggung jawab kalian untuk mendesainnya. Nah, lalu setelah kita sudah selesai, misalnya mendesain sudah selesai, kemudian kita ingin memberi warna juga boleh. Jadi kita memberi warna lewat paint bucket. Ya, lalu kita pilih muncul nanti ada default tray-nya, dari materialnya nanti ini akan keluar, jadi default tray akan keluar. Kemudian kita pilih materialnya itu, warna teksturnya itu mau warna apa. Biasanya kan kalau hanya blok kotak saja, misalnya nanti ini rumah itu kalau dari simbologi standarnya itu warna kuning, ya sudah kita blok saja, blok bangunannya itu warna kuning. Ya, begitu juga nanti kawasan pertokoan itu warnanya standarnya merah, sudah diwarnai merah. Atau ada yang mau lebih advance juga, saya mau tetap mendesain Pak, menurut saya waktunya tetap cukup, mau mendesain sampai fasadnya juga silahkan kalau mau cukup waktunya, saya nggak melarang. Itu untuk membuat tekstur dan warnanya ya. Jadi manfaatkanlah semua warna ya, pattern ya, baik itu sifatnya tile, keramik, kemudian ada synthetic surface, kemudian ada stone, roofing, ada metal, ada landscaping, pagar, vegetasi, pattern gelas, kaca, dan seterusnya banyak ini ya. Bisa kita pilih saja sesuai dengan kreativitas kalian dan seberapa realistik. Dan yang tentunya paling harus mudah dipahami oleh pembaca, itu yang paling penting. Nah, untuk jalan sendiri kita juga bisa mendesain ya, karena ini sifatnya dia di ruang publik. Ruang publik itu menjadi tanggung jawab kalian. Jadi kita perlu mendesainnya. Caranya tadi kita bisa memberi warna lewat material asphalt and concrete-nya. Ya, kita pilih, kemudian kita bisa pilih juga untuk mengubah ukuran teksturnya, kita bisa ganti ya. Jadi nanti ukuran teksturnya ini mau kecil, mau lebar, ya bisa kita setting. Warnanya juga bisa kita ganti. Kemudian ini kita bisa atur extrude-nya juga, jadi ada median jalannya ya, seperti pembatas ini, pembatas antara, mungkin ini nanti untuk ruang hijaunya saya kurang paham ya, saya lupa ini. Nanti ada seperti inilah. Ini ada extrude-nya naik beberapa senti. Ini juga, ini ada aturannya, jadi bukan sekedar saya extrude dia tingginya sekian, enggak, ini ada aturannya berapa tingginya pembatas jalannya dengan ruang pejalan kaki ya, jadi tidak barangan, ada aturannya. Nah, begitu juga untuk memberi warna air ya, misalnya mungkin ada semacam selokan atau drainase ya, yang ingin kalian desain untuk memberi lebih realistik, itu bisa kalian memberi tekstur water ini ya, material pilih water, yang bisa kalian atur teksturnya juga, mengubah ukurannya bisa. Lalu juga untuk memberi warna vegetasi juga ada di landscaping tadi, kalian bisa pilih, juga atur ukuran teksturnya juga sama ya, bisa diatur. Ini banyak sekali pilihan-pilihan tekstur untuk vegetasinya. Lalu untuk fencing juga ya, pagar ini, kalau pagarnya ini sifatnya di ruang privat, ada juga pagar yang nanti berada di ruang publik ya, mungkin kawasan-kawasan yang sifatnya itu dilindungi, jadi perlu diberi pembatas untuk tidak terlalu berdekatan dengan aktivitas dari kerumunan atau dari manusia, itu sudah disediakan gitu, bisa kalian pakai gitu tanpa harus mendesain dari awal. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu adalah memberi warna transparan ya. Ini kalau sifatnya ada cermin, mirror, itu bisa kalian pakai juga. Nanti bisa dicoba-coba ya untuk membuat warna-warna ataupun pattern-pattern tertentu yang memang sesuai dengan kondisi existingnya. Lalu juga kita bisa menambahkan objek-objek 3D tadi ya, lewat simbol komponen tadi. Misalnya kita
mau memasukkan desain rumah bisa kita langsung input. Kita ingin memasukkan desain pohon, ya, mobil, kemudian orang, ya, baik itu laki-laki atau perempuan, ada semua itu. Nanti bisa dieksplor saja. Lalu juga berdasarkan aktivitasnya, ada yang gerakannya hanya stand, berdiri, ada yang duduk, ada yang berlari, ada yang sedang berolahraga, macam-macam sesuai nanti disesuaikan dengan jenis ruangnya itu dia di mana posisinya. Jadi bisa tinggal di download saja. Makanya saya bilang gunakanlah SketchUp for Web itu yang free. Nah, caranya tinggal kita masuk ke Windows juga bisa, ya. Kita ke Windows 3D Warehouse. Kalau di SketchUp for Web-nya tinggal pilih komponen tadi, langsung kita search saja mau menggunakannya apa. Tinggal kita ketik saja kebutuhannya kalian apa, tinggal dipilih, nanti otomatis kita download, langsung kita insert ke project kita. Yang menjadi permasalahan biasanya adalah spek laptop ini, ya. Karena di sini dituntut selain visual juga kecepatan mendesain. Ya, kalau saya pribadi karena ini sifatnya di rumah, jadi take your time, silahkan mau desainnya seperti apa, karena tidak ada dikejar oleh waktu, silahkan manfaatkan waktu yang ada saja gitu. Walaupun spek laptopnya nggak bagus-bagus banget, nggak jadi masalah gitu. Apalagi tapi saya lihat mahasiswa sekarang rata-rata laptopnya bagus-bagus, ya. Kalaupun ada yang biasa, saya rasa masih sangat support untuk menggunakan SketchUp gitu. Apalagi sifatnya mungkin yang by internet, ya. Jadi yang mungkin perlu menjadi PR kalian itu adalah bagaimana bisa tetap stay close, connect dengan internet. Nah, yang berikutnya adalah proses rendering gitu, ya. Setelah kita sudah selesai mendesain, kita memberi pohon, vegetasi, kita beri sedikit elemen airnya, lalu memberi fasadnya dari bangunan ini, ya, mungkin memberi nanti ada objek manusianya, lalu ada objek mobilnya atau motor, bisa kita tambahkan untuk bisa menggambarkan situasi yang sedang terjadi di sana. Juga mungkin kalau di ruang publik bisa memberi penerangan, memberi tiang-tiang penerangan, kemudian tempat sampah, ya, pagar gitu, ya. Lalu ada tanaman-tanaman kecil, ya, untuk landscaping. Bisa kalian manfaatkan objek-objeknya. Dan itu pasti ada poin tersendiri gitu, ya, untuk kalian. Nah, setelah sudah kalian mendesain, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu rendering gitu. Nah, ini tahapan yang paling penting juga sebenarnya dari sebuah desain. Ya, proses rendering sebenarnya ini adalah proses akhir, ya, dari sebuah 3 dimensi, yaitu mengubah citra visual grafik standar menjadi citra visual grafik yang realistis, ya. Bisa kita lihat gambarnya tadi ini agak kaku gitu, ya. Masih kaku, belum ada shadingnya, belum ada lightingnya, ya. Tetapi ketika kita melakukan proses rendering, baik dari tampilan depan, kiri, kanan, atas, dan samping, belakang mungkin, itu akan lebih realistis gitu, ya. Bisa kita lihat ini sudah ada bayangannya. Nanti kita bisa atur posisi mataharinya juga gitu, posisi lampu. Dan ketika proses rendering selesai, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa lakukan penyimpanannya dengan klik icon save saja, ya. Ini kita klik icon save, nanti secara otomatis bisa kita save masuk ke explore kalian. Nah, mungkin mau ditambahkan lagi seperti poin plus, kita bisa lakukan proses editing ke Photoshop gitu, ya. Kalau ya ini hanya sekedar tambahan saja gitu untuk membuat lebih cantik, ya, lebih estetis. Kita masukkan data JPEG tadi ke Photoshop, ya. Kita langsung drag saja, masukkan ke workspace-nya, gambar kerjanya masukkan, kemudian kita lakukan selection gitu, ya. Kita lakukan selection, ini namanya kalau di Photoshop selection, ada yang magic selection, ada yang manual selection. Bisa kita klik, kemudian kita pilih satu sampel background, kita coba merge antara kedua gambarnya, ya, sebagai backgroundnya untuk awannya. Nah, seperti ini. Kita gabungkan dengan di move saja, kemudian kita apply, dan akan tampilannya seperti ini nanti di akhir.
Kemudian kalau mau diatur juga untuk besar kecilnya ya, miring lurusnya bisa lewat toolbarnya itu diedit di Photoshop nanti, lalu pilih yang transform kemudian scale. Nanti kita tinggal setelah diedit sudah selesai digeser-geser kemudian kita apply, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, setelah dari sini saya harapkan semua silahkan bisa memanfaatkan Google SketchUp ini. Kemudian kalian langsung mempraktekannya lewat hasil tugas kalian dari AutoCAD tersebut. Kalian eksporkan ke SketchUp, kemudian kalian desain kawasan perumahannya. Tidak usah besar-besar, tidak usah terlalu luas, cukup satu jenis aktivitas saja. Misalnya kawasan perumahan, ya udah perumahan. Kawasan perdagangan, ya boleh perdagangan. Kemudian kawasan pendidikan, ya pendidikannya tapi jangan cuma satu gedung, kalau bisa dalam kawasan misalnya Universitas Ponorogo, itu kan satu kawasan pendidikan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan dipilih gitu. Dimasukkan dari AutoCAD ke SketchUp lalu kalian desain. Nah, nanti itu sebagai bentuk penilaian saya dari perkuliahan ini. Jadi, waktu ke depan, beberapa jam ke depan ini dimanfaatkan untuk mendesain data dari AutoCAD tadi. Ya, jadi demikian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri saja, japri ke saya. Nanti akan kita diskusi lewat WhatsApp gitu ya. Untuk detail tugasnya nanti saya akan publish di assignment lewat Microsoft Teams. Bisa kalian baca secara detail di sana bagaimana mulai dari teknik penggambaran sampai dengan outputnya nanti, bentuknya, nama file seperti apa sudah saya publish di sana. Ya, demikian dari saya untuk pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya.